Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan semua. Semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Arifi dari kelas BC sore. Saya akan membuat video project base mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan NIM saya yaitu 250222190. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang komponen komputasi. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas komputasi bagian-bagian yang penting yang membentuk komputer dan perangkat seluler, dari otak, komponen informasi, hingga jalur yang membuka data. Setiap komponen memainkan peran vital dalam cara kerja teknologi modern. Fondasi komputer. Pengertian komponen komputer. Komputer dan perangkat mobile tersusun dari berbagai komponen yang bekerja sama secara harmonis. Bersama-sama mereka memungkinkan kita melakukan tugas mulai dari input data, pemrosesan, input penyimpanan, hingga komunikasi. Semua komponen yang penting ini dilindungi di dalam casing yang kokoh untuk menjaga perangkat elektronik dari kerusakan fisik dan gangguan lingkungan eksternal, ibarat rumah bagi semua bagian vital tersebut. Selanjutnya ada motherboard, pusat komunikasi komputer. Motherboard adalah tulang punggung sistem komputasi kita. Papan sirkuit utama ini menghubungkan setiap komponen, memastikan aliran data yang lebih efisien. Papan sirkuit utama motherboard adalah fondasi fisik tempat semua komponen komputer dipasang dan saling berkomunikasi. Jutaan transistor di dalamnya terdapat chip yang tersusun dari jutaan transistor. Saklar elektronik yang mengatur aliran listrik dan aliran listrik logika. Pusat interkoneksi. Motherboard adalah pusat komunikasi antara prosesor, memori, penyimpanan, adaptor, dan berbagai part. Selanjutnya ada prosesor atau CPU atau otak komputasi. Prosesor atau Central Processing Unit, CPU adalah otak komputer yang bertanggung jawab menjalankan interaksi dari sistem operasi dan aplikasi. Tanpa CPU, komputer hanyalah kumpulan komponen pasif. Dua komponen utama CPU. Yang pertama, control unit CPU, mengarahkan semua operasi di dalam komputer. Arithmetic logic unit atau ALU, melakukan perhitungan aritmatika dan operasi logika. Prosesor modern ini hadir dalam bentuk multi-core, yang berarti satu chip prosesor memiliki lebih dari satu inti pemrosesan, memungkinkan kinerja lebih cepat dan efisien. Selanjutnya ada siklus mesin dan sistem pendingin, menjaga kinerja untuk komputer yang optimal. CPU memproses interaksi melalui 4 tahap yang berulang yang dikenal sebagai siklus mesin atau machine cycle. Proses ini sangat intensif dan menghasilkan panas. Yang pertama itu ada fetch yang mengambil instruksi dari memori. Yang kedua ada decode, menerjemahkan interaksi agar dapat dijalankan. Yang ketiga ada execute, melaksanakan interaksi yang telah diterjemahkan.
Yang keempat ada store, menyimpan hasil proses ke memori. Nah, untuk mengambil panas berlebih, sistem pendingin seperti heatsink atau liquid cooling sangat penting untuk menjaga suhu dan mencegah kerusakan komponen. Komputasi awan atau cloud computing merupakan akses fleksibel tanpa batas. Cloud computing mengubah cara kita menyimpan data dan menjalankan aplikasi, memungkinkan akses melalui internet tanpa bergantung pada perangkat lokal. Nah, contohnya itu ada. Nah, salah satunya itu adalah akses universal. Akses data dan aplikasi dari mana saja, kapan saja, hanya dengan koneksi internet. Lalu intinya hemat biaya. Menghemat biaya pembelian perangkat keras dan lisensi perangkat lunak yang mahal. Ruang fisik yang minim, mengurangi kebutuhan ruang fisik untuk menyimpan server dan infrastruktur. Skalabilitas, kapasitas dapat dengan mudah ditambah atau dikurangi sesuai kebutuhan bisnis yang berkembang. Selanjutnya ada representasi data atau bahasa biner komputer. Komputer tidak memahami huruf atau gambar secara langsung. Mereka menggunakan sistem biner, sebuah bahasa yang hanya terdiri dari 2 digit, yaitu O dan 1. Bit adalah satuan data terkecil, representasi dari 0 dan atau 1. Yang selanjutnya ada byte, satuan penyimpanan yang terdiri dari 8 bit. Semua data yang kita lihat dan gunakan, teks, angka, foto, audio, dan video, disimpan dalam bentuk kombinasi kompleks dari bit dan byte ini. Memori gudang atau informasi sementara. Memori adalah komponen vital yang berfungsi menyimpan instruksi dan data sementara yang digunakan selama proses komputasi berlangsung. Semakin besar kapasitas memori, semakin cepat respon komputer Anda. Konektivitas dan daya menghidupkan sistem. Komponen ini memastikan semua bagian komputer dapat terhubung dan menerima daya yang cukup untuk beroperasi. Yang pertama itu contohnya ada adapter card, menambahkan fungsi tambahan seperti video card untuk grafik superior atau sound card untuk audio berkualitas tinggi. Yang kedua ada BOS, jalur elektronik vital yang mengirimkan data antar komponen. Lebar bus yang lebih besar berarti transfer data yang lebih cepat. Yang terakhir power supply, mengubah listrik dari stop kontak menjadi listrik DC yang stabil untuk mengaktifkan seluruh komponen komputer. Kesimpulan, sinergi dalam komputasi. Komputer adalah keajaiban teknologi yang bekerja karena sinergi antara setiap komponennya, dari unit pemrosesan hingga sistem pendingin. Setiap bagian memainkan peran krusial. CPU memproses data dan menjalankan dengan cepat, memori menyimpan informasi sementara yang vital, cloud computing memberikan fleksibilitas dan aksesibilitas global, adapter dan bus memastikan semua perangkat
saling terhubung, power supply menjaga seluruh sistem tetap menyala dan stabil. Memahami komponen ini adalah langkah pertama untuk menghargai kompleksitas dan kekuatan di balik di dunia digital saat ini. Terima kasih.